Hai, bertemu lagi dengan aku Syo. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini, energi terkait tentang orang yang kamu mau tanyakan, sisi baik dan sisi buruk dari dia gimana sih. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya. Apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi bisa bedakan. Kalau memang dirasa nggak resonate, berarti energinya bukan untuk kamu ya. Simple sebetulnya. Itu aja buat kalian yang ingin readingan ini akurat 100%. Kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah. Untuk syarat, ketentuan, serta biayanya bisa langsung chat WA aku aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Gemini, kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya. Beri saya 10 kartu untuk Gemini. Yang Gemini tanyakan, orangnya ini sisi baik, sisi buruknya gimana? Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada The Tower, The Hermit, Nine of Wands, Knight of Pentacles, ada Death, ada Four of Cups, 4 lagi, Nine of Pentacles, Wheel of Fortune, 2 lagi, Queen of Pentacles, 1 lagi, Ace of Swords, thank you kartunya, dan ini bottom of the decknya. Oke, Gemini, energinya terkait tentang seseorang yang kamu tanyakan ini, sisi baik dan sisi buruknya itu gimana sih, C? Oke, kalau saya lihat dari sisi buruknya terlebih dahulu ya. Kalau dari sisi buruknya, saya akui dia ini tipe orangnya keras. Ya. Keras dalam artian pendapatnya itu nggak bisa diganggu gugat. Ya. Dan dia ini tipe orang yang bisa kulihat itu pendendam. Gemini. Ya. Dia ini pendendam. Dia kalau udah sakit hati sama orang, dia bisa menghancurkan orang tersebut. Hati-hati loh. Ya, ngeri juga nih orang nih. Dia udah sakit hati nih. Dendam. Yang nyeri gara-gara siapa nih? Misalnya si A. Nanti sama dia, si A, itu bisa dihancurkan. Dengan cara apa ya? Saya nggak tahu ya. Namanya manusia diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan. Ya tergantung dipakainya untuk hal yang baik atau enggak. Ya ibarat kata dia mau pakai cara apa ya, intinya orang itu bakal hancur. Kalau udah dia mikirin seperti itu ya bakalan seperti itu. Saking ibarat kata ya sakit hatinya dia terhadap orang tersebut. Gitu Gemini. Kalau dia bener-bener sakit hati, kalau nggak sampai gitu sih enggak. Cuman ya ada gini ya, orang yang dendam itu cuma berdasarkan di hati doang. Kesel itu dendam banget ya. Cuma ya nggak ngelakuin apa-apa, cuma dendam doang. Itu wajar, semua manusia juga gitu. Pasti punya ada rasa dendam, kita nggak usah munafik. Ya, pasti ada punya rasa dendamnya. Cuman kalau bedanya, kalau dia punya rasa dendam, itu dipraktekin. Ya, jadi bener-bener kayak dibales.
gitu perbedaannya. Jadi dia di pikiran dia itu kalau nggak ada pembalasan, dia bakal ingat itu terus. Intinya orang itu harus hancur baru dia ngerasa puas. Gitu Gemini. Menakutkan sih, saya lihat ini menakutkan sekali ya. Aduh, ngeri banget nih. Kalau untuk berteman menurutku mendingan jangan deh. Cari aman. Ya, saya biasanya kalau berteman juga pilih-pilih. Misalnya saya punya teman yang sifatnya kayak gini, biasa saya bakal jauhi. Karena pernah loh saya punya teman yang sifatnya kayak gini. Itu ngeri banget ya, biasa saya jauhi. Saya nggak mau. Ngeri loh. Hati-hati ya. Oke, sisi buruk dia yang lain apa, C? Sisi buruk dia yang lain sih enggak sih, dia cuma gitu doang. Dari pendapat nggak boleh disanggah, dan dia orangnya pendendam. Harus balas dendam. Nggak boleh enggak dari kamusnya. Nah, itu sisi buruknya. Kalau sisi baiknya gimana, C? Kalau dari sisi baiknya, dia memang tipe orang itu kalau ingin mencapai sesuatu yang dia mau ya, maksudnya kayak naik tingkat dalam hidup dia seperti kayak jabatan atau apapun itu, harus gitu ya, harus realisasi. Dia punya kemauan kuat di situ. Jadi bukan tipe orang yang anyep-anyepan, orang yang males ya, pengen gaji gede, pengen jabatan naik, tapi nggak ada hal fondasi yang benar-benar dia lakukan. Tapi kalau dia di sini saya lihat sih dia berusaha banget untuk mencapai titik itu. Nah, untuk kamu Gemini di sini juga ya, orang yang kamu tanyakan sisi baiknya apa? Oh, ternyata kalau dalam memilih pasangan, dia juga orangnya penuh kehati-hatian ya. Orangnya tipe orang yang nggak mau terburu-buru dalam mencari pasangan. Jadi misalnya nih ada orang yang dia suka, tapi bukan berarti dia langsung mau atau mau ngejadiin orang itu sebagai pacarnya. Dia tipe orang yang hati-hati, orang ini gimana nih prospeknya, bagus atau enggak dari segi agamanya, orang tuanya, dan aspek lainnya ya. Jadi dia tipe orangnya yang kayak observasi dulu, layak nggak nih orang ini jadi pacar gua. Gitu sih. Karena saya lihat biar gitu-gitu juga dia orangnya setia. Makanya mungkin dia takut ya dapat pasangan yang prospeknya aneh atau nggak bagus sifatnya. Gitu. Oke, kalau dalam hoki rezekinya ya, saya akui rezeki dia gede. Karena ya secara gitu loh. Dia tipe orangnya, saya lihat juga memang dia sudah mapan, pekerja keras, dan tipe orangnya independen, mandiri gitu, tidak bergantung pada orang tua. Dan di sini aspek lainnya karena dia itu pengen berusaha untuk mewujudkan cita-cita, jadi tidak bergantung pada orang tua aja. Ya bagus sih dari energinya. Kita lihat ya dari energi oracle-nya terkait situasi dan keadaannya saat ini. Oke, ada kartu truth ya. Dia tipe orang ternyata kalau udah sekali dibohongi, ternyata karena hal sepele itu juga dia bisa sakit hati ya, bisa dendam. Iya sih, sama saya juga kalau dibohongin saya juga sakit hati sama. Cuman kalau dia perbedaannya tuh dendamnya itu loh, yang saya ngeri itu dia sampai mau balas dendam. Itu bagi saya itu menakutkan gitu. Soalnya kan namanya manusia itu kalau punya rasa dendam itu wajar. Tapi kalau sampai ngebales, sampai bikin orang hancur, itu kan bener-bener nakutin loh. Ya Gemini ya, itu yang nakutin banget loh. Perkara dibohongin aja dia bisa bales gitu. Ternyata mengerikan ya orang seperti ini ya. Jadi kalau mau berteman atau berdealing dengan dia, kamu harus bener-bener jadi orang yang bener-bener baik banget gitu. Kayak maaf, kayak nggak boleh ada cacat sedikit pun, padahal kita sebagai manusia kan pasti ada cacatnya ya, nggak sempurna ya gitu. Jadi ada sedikit kesalahan di mata dia tuh ya kayaknya jelek banget gitu. Jadi ya gimana ya, aduh, menurut aku ya kalau dia ini kayaknya orangnya terlalu perfeksionis gitu. Jadi semata-mata itu harus sempurna gitu orangnya. Well, untuk kamu Gemini, semua kembali lagi ke kamu. Pilihlah yang terbaik. Kalau memang kamu dirasa nggak nyaman, kamu juga berhak mengambil keputusan apa yang memang terbaik untuk kamu. Itu aja sih readingan terkait tentang orang yang ingin kamu tanyakan ya. Itu sisi baik dan buruknya. Semoga resonate. Amin. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.